Hujan turun deras sore itu. Butiran air menetes di dinding kaca, membentuk garis-garis yang memantulkan cahaya lampu taman. Rania berdiri di tengah ruang utama rumah kaca itu, memeluk kedua lengannya sendiri, merasakan hawa dingin yang menembus kulit. Rumah ini terasa asing sekaligus memikat. Dinding-dindingnya hampir seluruhnya dari kaca, menyisakan ilusi bahwa ia berdiri di tengah hutan tropis yang basah. Aroma tanah dan dedaunan basah merayap masuk dari celah ventilasi, bercampur dengan suara gemericik hujan. "Cantik ya?" Suara itu datang dari belakang. Dalam pantulan kaca, Rania melihat sosok Ares, berdiri santai di lorong, mengenakan kaos hitam tipis dan celana santai. Tatapannya hangat, tapi ada sesuatu yang sulit didefinisikan. Campuran rasa ingin tahu dan sesuatu yang lebih dalam. Rania menelan ludah, sedikit gugup. "Rumah ini hampir seperti aku sedang tinggal di akuarium," gumamnya, mencoba terdengar ringan. Ares tersenyum tipis, mendekat. "Ya, tapi aku suka perasaan terjebak di dalam, tapi tetap bisa melihat dunia luar. Kadang ada hal-hal yang lebih indah dilihat dari balik kaca, kan?" Hening sejenak. Hanya suara hujan yang terdengar. Tatapan Ares pada Rania terlalu lama, seolah menembus kaca bening di antara mereka. Rania memalingkan wajah, menatap taman basah di luar. Hatinya berdebar tak wajar. Langkah Ares semakin dekat. Suara telapak kakinya di lantai kayu yang basah sedikit membuat jantung Rania berdetak lebih kencang. "Kau pasti kedinginan," katanya, nyaris seperti bisikan. "Nanti malam hujannya lebih deras. Rumah kaca ini selalu terasa berbeda di tengah badai." Rania tak tahu kenapa tubuhnya merinding. Entah karena dingin atau karena tatapan pria itu yang terlalu dekat, terlalu intens. Ia sadar betul, Ares adalah suami dari sepupunya. Di luar, kilat menyambar, memantul di dinding kaca, menyinari wajah Ares yang hanya berjarak 1 langkah darinya. Untuk sesaat, dunia terasa menyempit. Tinggal mereka berdua di dalam ruang transparan dengan hujan sebagai saksi yang tak bisa bicara. Di sanalah, untuk pertama kalinya, Rania merasa bahaya dan godaan datang bersamaan. Malam pertama di rumah kaca. Hujan tak kunjung reda hingga malam tiba. Rania duduk di sofa panjang, membungkus tubuhnya dengan selimut tipis, sambil mendengar suara rintik yang terus menari di dinding kaca. Lampu-lampu taman memantul di genangan air, menciptakan ilusi seperti lautan cahaya di sekitar rumah. Di luar, pepohonan bergetar diterpa angin. Kadang kilat menyambar, membuat seluruh ruangan bercahaya sekejap, menampilkan bayangan dirinya sendiri di kaca. Seorang wanita muda yang kini berada di tempat yang tak seharusnya. Suara langkah pelan terdengar dari arah dapur. Ares muncul membawa 2 cangkir teh panas. Uapnya mengepul. "Aku rasa malam ini kita berdua saja," katanya sambil menyerahkan salah satu cangkir pada Rania. "Badai membuat semua terasa berbeda ya." Rania menerima cangkir itu dengan tangan sedikit gemetar. "Berbeda bagaimana?" tanyanya pura-pura tidak mengerti. Ares duduk di kursi seberang, tapi sorot matanya tidak berpindah dari wajah Rania. Seperti dunia di luar lenyap. Yang ada cuma kita, hujan, dan kaca ini. Rania terdiam. Hatinya berdetak tak wajar. Ia berusaha menahan diri, tapi tatapan Ares terasa seperti undangan tak terucap. Ia memalingkan wajah, menatap keluar kaca. Di sana, hujan memercik seperti tirai tipis yang memisahkan mereka dari dunia nyata. "Sepupumu pernah bilang, kau suka hujan,
Katanya, hujan bikinmu merasa bebas. Lanjut Ares pelan. Rania menoleh cepat. Dia bilang begitu. Ares mengangguk. Senyumnya samar, tapi tatapannya menusuk. Dan aku jadi berpikir, kalau bebas itu terasa seperti ini. Duduk berdua di rumah kaca, tanpa ada yang tahu. Kilatan petir membuat bayangan Ares di kaca tampak ganda. Di satu sisi, ia seperti pria hangat yang hanya ingin menemani. Di sisi lain, ada sesuatu yang berbahaya dalam kedekatan itu. Rania menarik nafas panjang. Ares, aku cuma tinggal di sini sementara. Jangan membuatku... Aku tidak membuatmu apa-apa. Potongnya pelan, tapi suaranya seperti bisikan yang mengikat. Aku hanya ingin menikmati hujan ini bersamamu. Hening. Hanya hujan dan degup jantung yang terdengar. Rania menatap keluar kaca, tapi bayangan Ares di kaca justru semakin jelas. Ia tahu, malam pertama di rumah kaca ini akan menyalakan sesuatu yang tak bisa dipadamkan oleh hujan manapun. Badai di malam kedua. Hujan deras berubah menjadi badai malam. Angin menghantam dinding kaca, membuat rumah berderak pelan seperti mengeluh. Rania berdiri di tengah ruang, menatap keluar, melihat ranting pohon berayun liar dan air hujan yang turun miring seperti tirai perak. Lampu taman mati sesaat karena angin, membuat rumah kaca itu hanya diterangi oleh kilatan petir. Setiap kilat menyambar, bayangan Rania dan isi rumah terpantul di semua dinding kaca, seolah ia terjebak di dunia yang tak ada jalan keluarnya. Di balik suara badai, terdengar pintu kayu berderit. Ares muncul dari lorong, rambutnya sedikit basah. Listrik akan padam sebentar-sebentar, jangan takut. Katanya, suaranya rendah, tapi di tengah hening badai terdengar jelas. Aku tidak takut. Rania mencoba menahan nada gemetar di suaranya. Ares berjalan mendekat. Langkahnya lambat, tapi setiap detik membuat jarak di antara mereka semakin tipis. Tidak takut atau sedang mencoba meyakinkan dirimu sendiri? Ia tersenyum samar, tapi sorot matanya serius. Rania mundur setengah langkah, tapi di belakangnya hanya ada kaca dingin. Tubuhnya merinding saat menyentuhnya. Hujan ini terlalu deras, gumamnya, mencoba mengalihkan rasa tegang di dadanya. Ares berdiri tepat di depannya sekarang. Petir menyambar, memantulkan bayangan mereka berdua di kaca, seolah mereka sudah saling memeluk padahal belum. Rania, suara Ares terdengar seperti bisikan yang menembus suara hujan. Badai ini membuatku merasa tidak ada dunia lain selain kita berdua di sini. Rania menelan ludah. Hatinya terbelah antara moral dan rasa yang tak bisa dibendung. Ini salah, suaranya nyaris tak terdengar. Ares menatapnya lama, lalu menggeser pandangannya keluar kaca ke hujan yang memantul di sekitar mereka. Kadang, katanya pelan, hal-hal yang salah justru terasa paling nyata. Mereka diam, hanya hujan, petir, dan ketegangan yang melingkupi rumah kaca itu. Dan di malam badai kedua itu, Rania sadar, ia sudah terlalu jauh masuk dalam pusaran perasaan yang tak seharusnya. Garis yang hampir dilanggar. Hujan berhenti menjelang subuh, tapi sisa badai masih terasa. Udara lembab menempel di kulit. Aroma tanah basah memenuhi rumah kaca, dan suara tetesan air dari atap menambah kesunyian yang janggal. Rania terbangun di sofa ruang utama. Selimut tipis melorot ke lantai, membuat tubuhnya sedikit menggigil. Ia tidak ingat kapan tepatnya ia tertidur, hanya ingat menatap hujan sampai matanya terasa berat, sementara bayangan Ares di kaca selalu muncul di sudut pandangnya. Saat ia bangun, Ares sudah duduk di kursi dekat jendela, mengenakan sweater abu-abu, memandang keluar. Tatapannya hampa, tapi ada auranya yang menarik sekaligus berbahaya.
Kau tidak tidur? Suara Rania pecah di keheningan. Ares menoleh, menatapnya lama sebelum menjawab. Aku tidak ingin tidur. Aku takut kalau aku memejamkan mata, momen ini hilang. Rania merasakan detak jantungnya berpacu. Ia bangkit pelan, mendekat. Ares, ini tidak seharusnya terasa seperti ini, katanya lirih. Ares menghela napas panjang, menatap genangan air di luar. Aku tahu, tapi sudah lama aku tidak merasa hidup seperti ini. Rumah ini selalu sepi. Dinding kaca ini hanya memantulkan kesendirianku. Rania menunduk. Kata-kata itu menembus hatinya. Ia tahu apa yang akan terjadi jika ia terus diam di sini. Tapi kakinya tidak mau bergerak menjauh. Kilatan cahaya pagi mulai menembus kaca, membiaskan sinar ke kulit Rania. Ares berdiri perlahan, mendekat selangkah demi selangkah, hingga jarak di antara mereka hanya beberapa inci. Untuk sesaat dunia seperti membeku. Suara tetesan air menjadi musik latar yang mengikat momen itu. Rania bisa merasakan napasnya hangat, bisa melihat sorot mata yang penuh rasa ingin memiliki. Aku tidak bisa, bisik Rania, nyaris tanpa suara. Ares menatapnya lebih lama, lalu mundur setengah langkah, menahan diri dengan susah payah. Aku juga tidak seharusnya. Suaranya berat, penuh rasa yang terhenti di tengah jalan. Suasana mendegang, tapi juga memabukkan. Garis itu hampir dilewati, dan keduanya tahu hanya masalah waktu sebelum badai berikutnya datang. Badai yang tidak hanya di luar rumah kaca, tapi juga di hati mereka. Hujan yang membakar. Hujan kembali turun malam itu. Tapi kali ini bukan gerimis lembut. Hujan deras memukul dinding kaca, menenggelamkan suara dunia luar, seolah rumah kaca itu terpisah dari semesta. Rania berdiri di dapur terbuka, memegang cangkir teh yang sudah dingin. Matanya menatap titik-titik air yang meluncur di kaca, membentuk garis tak beraturan seperti jejak perasaannya sendiri yang berantakan. Di belakangnya terdengar suara langkah berat. Ares muncul tanpa suara. Hanya refleksinya di kaca yang membuat Rania sadar ia tidak sendirian. Kau tidak tidur lagi? Tanya Rania, suaranya pelan tapi gemetar. Bagaimana aku bisa tidur? Jawab Ares lirih. Kalau setiap kali hujan seperti ini, aku merasa kau adalah satu-satunya hal yang nyata di rumah ini. Rania menelan ludah. Kalimat itu menembus pertahanan terakhirnya. Ares mendekat perlahan. Langkahnya terasa seperti mengunci Rania di tempat. Sejak kau datang, aku merasa hidup lagi. Bisiknya, napasnya hangat di telinga Rania. Rania menutup mata, mencoba melawan getaran yang menyusup ke seluruh tubuhnya. Ares, ini salah, katanya dengan suara hampir tak terdengar. Tapi kau juga merasakannya, balas Ares berbisik. Tangannya nyaris menyentuh lengan Rania, tapi berhenti di udara. Ketegangan di antara mereka terasa membakar. Di luar petir menyambar, membuat pantulan tubuh mereka di kaca tampak seperti bayangan yang saling mendekat, bahkan ketika mereka masih menahan diri. Sejenak dunia terasa seperti hanya ada hujan, kaca, dan detak jantung mereka. Akhirnya Rania berbalik, menatap mata Ares yang penuh hasrat tertahan dan luka kesepian. Jika kita melewati garis ini, tidak akan ada jalan kembali, katanya lirih. Ares menatapnya dalam-dalam, lalu berbisik. Mungkin kita memang sudah melewatinya sejak pertama hujan turun. Suasana malam itu menjadi puncak dari godaan yang tak lagi bisa diingkari. Meski dunia luar seakan mengingatkan mereka lewat suara hujan dan gemuruh langit, bahwa cinta seperti ini hanya bisa berujung pada badai yang lebih besar. Api di balik kaca. Malam itu hujan turun lebih deras dari sebelumnya. Langit bergemuruh, kilat sesekali memantul di seluruh dinding kaca, membuat rumah kaca itu tampak seperti dunia lain,
terisolasi dari kenyataan. Rania berdiri di ruang tengah, memeluk dirinya sendiri. Tubuhnya bergetar bukan karena dingin, tapi karena sesuatu yang membakar di dalam dadanya. Ia mendengar langkah kaki di belakang. Ares muncul dari lorong, basah kuyup. Rupanya ia baru saja keluar memindahkan pot tanaman yang nyaris roboh. Rambutnya basah menetes, kaosnya menempel di tubuhnya. Tatapan mereka bertemu, hening panjang menggantung. Hanya suara hujan yang memisahkan. "Kau harus ganti baju, kau bisa sakit." Suara Rania terdengar bergetar. Ares menatapnya, mendekat dengan langkah perlahan. "Kalau aku sakit, kau akan merawatku?" Ucapnya pelan, tapi suaranya membawa muatan emosional yang berat. Rania menahan napas. Jarak di antara mereka semakin tipis. "Jangan bicara seperti itu, Ares." Ares berhenti tepat di depannya. Tangan mereka hampir bersentuhan. "Aku sudah terlalu lama sendiri di rumah ini, Rania. Terlalu lama menatap kaca dan hujan, tanpa siapapun yang bisa membuatku merasa hidup." Kata-katanya menusuk hati Rania. Ia tahu ini salah. Ia tahu setiap langkah yang mereka ambil adalah ke jurang. Tapi perasaannya memanas dalam dadanya tak bisa lagi diabaikan. Kilatan petir menerangi wajah mereka berdua di pantulan kaca. Dalam bayangan itu, mereka tampak seperti sepasang kekasih yang ditakdirkan bertemu di dunia yang terlarang. "Ares," bisik Rania, nyaris patah. "Aku takut." Ares mendekat setengah langkah lagi. Napas mereka kini berbaur. "Aku juga takut, tapi aku lebih takut kehilangan perasaan ini." Hening. Detik itu terasa panas dan memabukkan. Rania menutup mata, membiarkan dada dan pikirannya berperang. Sadar bahwa di balik kaca yang basah dan dingin, api yang mereka nyalakan malam ini tak akan bisa padam. Konsekuensi pertama. Pagi itu, rumah kaca terasa berbeda. Matahari menembus dinding kaca, membuat tetesan air di permukaan memantulkan cahaya seperti ribuan kristal. Tapi di hati Rania tidak ada cahaya. Hanya beratnya rasa bersalah dan panas emosi yang tertinggal dari malam sebelumnya. Ia duduk di dapur, memutar sendok di dalam cangkir kopi yang sudah dingin. Bayangan malam hujan itu masih menempel di ingatannya. Tatapan Ares, napasnya, kedekatan yang tak seharusnya ada. Tiba-tiba, suara notifikasi ponsel memecah hening. Pesan dari sepupunya, istri Ares. "Rania, bagaimana kabar kalian di rumah kaca? Aku mungkin pulang lebih cepat minggu depan. Rindu kalian." Jari Rania gemetar. Pikiran bersalah langsung menekan dadanya. Ia hampir bisa merasakan mata sepupunya menatap dari balik layar tanpa tahu rahasia besar yang mendidih di rumah ini. Belum sempat ia membalas, Ares muncul dari ruang tamu, mengenakan kemeja putih setengah basah di kerahnya. "Pagi," ucapnya singkat, tapi tatapan matanya masih penuh jejak malam kemarin. Rania menoleh cepat, menutupi ponsel. "Sepupuku, dia bilang akan pulang lebih cepat." Suaranya bergetar. Ares terdiam sesaat, lalu mendekat. "Berarti waktu kita di sini hampir habis." Nada suaranya terdengar antara putus asa dan terobsesi. Rania berdiri, menjauh selangkah. "Ares, kita tidak bisa terus seperti ini. Aku tidak sanggup. Kalau ini terbongkar, ini salah." Ares mendekat lagi. Mata tajamnya menahan Rania di tempat. "Rania, aku tidak peduli dunia bilang ini salah. Yang salah adalah aku hidup tanpa rasa apa-apa, sampai kau datang." Suasana menegang. Detak jantung Rania terasa di telinganya sendiri.
Namun, sebelum kata berikutnya terucap, suara ketukan keras terdengar di pintu kaca depan. Rania melonjak. Ares menoleh cepat. Seorang tetangga tua berdiri di luar, basah dengan embun pagi. Di tangannya ada amplop coklat. "Tolong sampaikan." Hanya itu, tapi jantung Rania berdebar kencang. Dunia luar mulai mengetuk pintu, dan rahasia di rumah kaca kini berada di ujung jurang. Retakan pertama. Hujan malam itu terasa lebih berat dari biasanya. Setiap tetesan air memukul dinding kaca seperti peringatan. Rania duduk di lantai ruang tengah, memeluk lututnya. Amplop dengan foto-foto itu masih di meja, seolah mata tak terlihat yang terus mengawasinya. Ares berdiri di dekat pintu kaca, menatap kegelapan di luar dengan rahang mengaras. "Kita harus tahu siapa yang melakukan ini," katanya pelan tapi penuh tekanan. "Tetangga itu atau orang lain, seseorang ingin kita takut." Rania menelan ludah. "Ini salah kita, Ares. Kalau sepupuku pulang dan menemukan..." Ares menoleh cepat, matanya tajam. "Jangan bawa dia ke dalam ini sekarang." Rania tercekak, nada suaranya dingin tapi putus asa. "Aku takut, bukan cuma ketahuan. Aku takut pada perasaan ini sendiri. Setiap malam hujan, aku..." Sebelum ia selesai bicara, suara notifikasi ponsel memotong hening. Rania meraihnya dengan tangan gemetar. Pesan dari nomor tak dikenal. Kaca tidak bisa menyembunyikan apapun. Kita lihat sampai kapan kalian bisa berpura-pura. Rania menutup mulutnya, menahan jeritan. Dunia luar benar-benar sudah masuk ke rumah kaca ini. Ares meraih ponsel itu, matanya membara. Ini permainan mereka. Mereka ingin kita runtuh karena ketakutan. Tapi aku tidak akan berhenti, Rania. Tidak sekarang. Hujan di luar menggila, petir menyambar, dan untuk sesaat rumah kaca terang oleh cahaya putih memantulkan bayangan mereka berdua yang berdiri terlalu dekat, seperti sepasang kekasih yang menunggu kiamat kecil mereka sendiri. Rania memejamkan mata. Dalam hatinya, ia tahu retakan pertama sudah muncul. Rumah kaca yang dulu terasa seperti dunia rahasia mereka, sekarang menjadi penjara transparan. Dan badai di luar bukan lagi yang paling menakutkan. Badai yang membuka segalanya. Langit sore itu gelap pekat. Hujan turun tanpa ampun, disertai petir yang menggetarkan kaca. Rania berdiri di tengah ruang utama rumah kaca. Tubuhnya gemetar, bukan karena dingin, tapi karena rasa takut dan cemas yang makin menekan. Di meja, foto-foto dan pesan misterius berserakan. Ares mondar-mandir dengan wajah tegang. "Kita harus melakukan sesuatu sebelum mereka melangkah lebih jauh," ucapnya dengan nada nyaris marah. "Melakukan apa, Ares? Kita bahkan tidak tahu siapa mereka," balas Rania dengan suara pecah. Ia memeluk tubuhnya sendiri, merasa dinding kaca yang dulu indah, kini menjeratnya seperti perangkap transparan. Tiba-tiba, suara mobil berhenti di halaman depan. Rania menoleh cepat, jantungnya serasa berhenti berdetak. Dari balik tirai hujan, tampak sosok wanita berpayung merah turun dari mobil. Sepupunya, istri Ares, pulang lebih cepat. Rania mundur, tubuhnya goyah. Dia sudah pulang," bisiknya. Ares menatap ke arah luar dengan rahang mengeras. "Dengar aku, Rania, kita harus tenang, jangan ada yang berubah. Kita bisa..." Tapi sebelum ia selesai bicara, ketukan keras terdengar di pintu kaca. Suara ketukan itu bergema di seluruh rumah, menembus suara hujan. "Rania? Ares?" Suara sepupunya terdengar cerah,
Tak tahu badai rahasia yang berputar di dalam rumah ini. Rania merasa lututnya lemas. Setiap bayangan malam-malam hujan, setiap nafas yang terlalu dekat dengan Ares, setiap detik cinta terlarang yang mereka cicipi, semuanya terasa akan runtuh di hadapan pintu kaca itu. Petir menyambar lagi, membuat pantulan mereka bertiga terlihat di dinding kaca. Rania berdiri gemetar dengan mata basah. Ares menatapnya dengan campuran takut dan ingin melindungi. Dan wanita berpayung merah di luar, tidak sadar bahwa dunia yang ia percayai sebentar lagi akan pecah. Di tengah suara badai, pintu kaca mulai berderit terbuka, dan udara dingin bercampur dengan ketegangan yang menyesakkan dada. Pecahnya rumah kaca. Pintu kaca terbuka perlahan. Udara basah dan dingin langsung menerpa wajah Rania. Sepupunya, wanita berpayung merah, masuk dengan senyum hangat, tanpa curiga sedikit pun. "Rania, Ares, astaga, hujan deras sekali. Aku hampir terjebak di jalan," katanya sambil menutup payung. Tetesan air jatuh di lantai kayu. Rania berdiri kaku. Jantungnya menghentak seperti genderang perang. Sementara itu, Ares berusaha tersenyum, menyembunyikan badai di matanya. "Selamat datang di rumah," ucapnya datar, tapi suara itu sedikit bergetar. Sepupunya menatap sekeliling. "Rumah kaca ini indah sekali di musim hujan, tapi kenapa kalian terlihat pucat?" Rania memalingkan wajah, pura-pura menunduk memungut selimut yang jatuh di lantai. Tapi kilatan petir di luar memantulkan sesuatu di kaca, pantulan foto-foto yang berserakan di meja. Mata sepupunya mengikuti pantulan itu. Ini apa? Waktu seakan berhenti. Rania ingin berlari, ingin menjerit, ingin hujan menghentikan dunia. Tapi Ares bergerak cepat, menutupi foto-foto itu dengan tangannya. "Tidak penting, hanya kiriman aneh dari tetangga," katanya terlalu cepat. Sepupunya mengerutkan kening. Kecurigaan pertama muncul di matanya. "Aneh bagaimana?" Hening. Suara hujan di kaca terasa seperti ribuan mata yang menonton. Rania merasakan nafasnya pendek-pendek. Bayangan malam-malam hujan, tatapan Ares, jarak yang terlalu dekat semua membanjiri pikirannya. Dan tiba-tiba, sebuah benda jatuh dari saku Ares. Ponselnya, yang layar terkunci menampilkan pesan ancaman terakhir. "Kaca sudah retak. Tunggu sampai dia tahu." Sepupunya menunduk, membaca kalimat itu. Mata wanita itu membesar, berganti-ganti menatap Ares dan Rania. Apa yang kalian sembunyikan dariku?" Suaranya gemetar. Hening. Suara hujan menjadi satu-satunya saksi. Rumah kaca yang dulu terasa hangat, kini seperti penjara transparan. Dan untuk pertama kalinya, retakan emosi itu benar-benar pecah. Ledakan di rumah kaca. Hujan di luar menjadi badai sempurna. Petir menyambar bertubi-tubi, seolah langit ikut marah. Di dalam rumah kaca, 3 orang berdiri saling berhadapan. Rania, tubuhnya gemetar, wajahnya pucat. Ares, dengan mata gelap dan rahang tegang, mencoba menahan dunia agar tidak runtuh. Sepupunya, mata berkaca-kaca, tangannya bergetar sambil memegang ponsel yang menampilkan pesan ancaman terakhir. "Apa ini, Ares?" Suaranya serak, campuran marah dan patah hati. "Siapa yang mengirim pesan ini? Dan kenapa aku merasa kalian menyembunyikan sesuatu?" Hening. Suara hujan memukul dinding kaca seperti ribuan palu kecil. Ares membuka mulutnya, tapi tak ada kata yang keluar. Rania akhirnya bicara, suaranya bergetar, matanya basah. Aku minta maaf. Karena aku tidak bisa mengendalikan perasaanku. Karena aku
jatuh hati pada suamimu." Kata-kata itu terhempas di udara seperti kilat yang membelah langit. Sepupunya mundur setapak, wajahnya pucat, tangannya menutup mulut seolah ingin menahan jeritan. Ares mencoba mendekat, tapi suara pecah terdengar. Sebuah pot bunga di meja terjatuh, memecah ketegangan jadi ledakan emosional. Keluar! Keluar dari rumah ini sebelum aku... Hujan dan petir menelan kata-katanya. Air mata bercampur dengan air hujan yang menetes dari rambutnya. Rania mundur, langkahnya gemetar. Rumah kaca itu yang dulu terasa seperti surga, kini berubah menjadi neraka transparan. Ares berdiri di tengah, mata liar dan kosong. Ini bukan yang aku mau. Bisiknya tapi tidak ada yang mendengar lagi. Di luar, badai mengamuk, dan dinding kaca yang memantulkan bayangan mereka tampak retak oleh cahaya petir. Simbol dari cinta terlarang yang kini benar-benar hancur. Hujan terakhir. Hujan malam itu turun lebih lembut dibanding badai sebelumnya. Tapi di hati Rania, semuanya sudah runtuh. Ia berdiri di luar rumah kaca, tubuhnya basah kuyup, menatap dari kejauhan tempat yang dulu menjadi dunia rahasianya. Di balik kaca, ia melihat bayangan sepupunya duduk di lantai ruang tengah, memeluk lututnya sendiri. Ares berdiri di dekat jendela, tapi kali ini tidak ada langkah untuk mendekat, tidak ada lagi dunia yang mereka bagi berdua. Rumah kaca itu kini benar-benar transparan, dan semua kebohongan di dalamnya telah telanjang tanpa bisa ditutupi. Rania menunduk. Dalam hatinya, ia mencintai Ares, tapi rasa bersalah lebih kuat dari segalanya. Ia tahu cinta ini tidak bisa bertahan di dunia nyata. Langkah kakinya pelan di jalan setapak basah, meninggalkan gemericik air hujan sebagai satu-satunya jejak. Setiap langkah menjauh terasa seperti mematahkan sebagian hatinya, tapi juga satu-satunya jalan untuk bisa bernafas lagi. Di dalam rumah kaca, Ares menatap keluar, mata mereka bertemu untuk terakhir kali melalui pantulan kaca yang buram oleh air hujan. Tidak ada kata-kata, hanya tatapan terakhir penuh penyesalan dan cinta yang tak tersampaikan. Hujan terus turun, dan untuk pertama kalinya sejak Rania datang, rumah kaca itu terasa dingin dan kosong. Kembali menjadi penjara transparan yang memantulkan kesepian Ares, tanpa lagi ada bayangan wanita yang menemaninya di malam hujan. Akhir cerita, cinta mereka berakhir seperti hujan, datang tiba-tiba, indah, tapi tak bisa bertahan selamanya. Rumah kaca akan selalu menyimpan pantulan bayangan dua orang yang pernah melawan takdir, tapi tak pernah benar-benar bisa bersatu. Jangan lupa like, tinggalkan komentar, dan subscribe untuk cerita-cerita penuh emosi lainnya.